Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Hania dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1A1 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai tingkatan kualitas hadis. Materi-materi yang akan saya sampaikan dalam video ini sumbernya berasal dari buku Pendidikan Agama Islam yang dibuat oleh tim dosen PAI Universitas Pendidikan Indonesia dan juga dari sumber-sumber lain yang ada di internet. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW derajatnya berbeda-beda dilihat dari validitasnya. Validitas tersebut tergantung pada kualitas sanad, rawi, dan matan. Sanad yaitu rangkaian para periwayat yang menukilkan isi hadis secara berkesinambungan dari yang satu kepada yang lain sehingga sampai kepada periwayat yang terakhir. Contohnya, Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku dari Yazid, dari Abu Al-Hoir, dari Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Yang disebut sanad di sini adalah rangkaian nama-nama dari Abu Al-Hoir sampai Abdullah bin Amri. Artinya, Abdullah bin Amri mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis itu disampaikan kepada Abu Al-Hoir, lalu kepada Yazid, lalu kepada Al-Laits, lalu kepada Umar bin Khalid, lalu kepada penulis hadis, yakni Imam Bukhari. Rawi adalah orang yang menerima suatu hadis dan menyampaikan kepada yang lain. Matan adalah isi teks yang dimuat dalam hadis itu sendiri, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifat Nabi, atau tindakan para sahabat yang dibiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat. Nah, yang dimaksud matan di sini adalah sabda dari Nabi tersebut. Setelah dilakukan penyaringan terhadap kualitas sanad, rawi, dan matannya, muncullah ketiga jenis tingkatan hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang berkesinambungan rawi-rawinya, diterima dari rawi yang adil dan memiliki kredibilitas intelektual, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat lainnya. Suatu hadis dapat dikategorikan sahih jika memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Artinya, hendaklah rawi dari suatu generasi memiliki ketersambungan dengan rawi pada generasi berikutnya. Bersambungannya sanad merupakan langkah pertama dalam memastikan pengaitan suatu hadis kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, barulah dibicarakan mengenai rawi yang meriwayatkannya. Syarat yang kedua yaitu rawinya bersifat adil. Adil di sini didefinisikan sebagai kekuatan rohani yang mendorong untuk selalu berbuat takwa. Berbuat takwa yaitu mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhkan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang bisa menodai harga diri. Misalnya makan sambil berdiri, buang air kecil tidak pada tempatnya, atau bercanda secara berlebihan. Syarat yang ketiga yaitu rawinya dobit. Dobit ialah kemampuan memelihara hadis, baik melalui hafalan maupun catatan, yaitu mampu meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana diterimanya. Yang keempat yaitu tidak syadz. Yang dimaksud dengan syadz adalah apabila rawi yang terpercaya dalam suatu hadis menyalahi hadis lain yang rawinya lebih terpercaya dibandingkan rawi pada hadis pertama. Yang kelima yaitu tidak ada cacat. Cacat atau penyakit di sini maksudnya yaitu sesuatu yang menyebabkan kesahihan hadis ternodai. Cacat yang ada pada suatu hadis tidak nampak secara jelas, melainkan secara samar-samar, sehingga sulit ditemukan kecuali oleh ahlinya. Lalu ada urutan derajat hadis sahih. Menurut para ulama, urutan hadis sahih menurut tinggi rendah derajatnya adalah: yang pertama, hadis yang disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang sahih menurut Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang sahih menurut Muslim saja. Yang keempat yaitu
Hadis yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, padahal keduanya tidak mencatatkannya dalam kitabnya. Yang kelima yaitu hadis yang sahih berdasarkan syarat Bukhari. Yang keenam, hadis yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Dan yang terakhir yaitu hadis yang dianggap sahih oleh para ahli hadis di luar Bukhari dan Muslim. Lalu tingkatan yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya berkesinambungan tanpa putus, jadi disampaikan oleh para periwayat yang adil, tetapi ada di antara periwayat yang kurang kekuatan hafalannya. Hadis hasan juga harus terbebas dari cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Syarat hadis hasan yaitu yang pertama, sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang kedua, diriwayatkan oleh rawi yang hafal, tapi tingkat kehafalannya masih di bawah hadis sahih. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat dipercayainya lebih tinggi atau Al-Quran. Yang keempat, tidak terdapat cacat. Perbedaan hadis sahih dan hasan terletak pada kedobitannya. Jika hadis sahih tingkat dobitnya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedobitannya berada di bawahnya. Contoh hadis hasan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amri bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, hadis dikategorikan hasan dikarenakan Muhammad bin Amri bin Alqamah dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa. Lalu tingkatan yang terakhir yaitu hadis do'if. Hadis do'if yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, baik dalam sanad ataupun pada rawinya, atau mengandung cacat dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Hadis do'if ada beberapa jenis, di antaranya ada hadis mursal, hadis munqati, hadis maklub, hadis mungkar, dan hadis matruk. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang tidak menyebut sahabat dalam rangkaian perawinya. Yang kedua, hadis munqati. Hadis munqati yaitu hadis yang sanadnya terputus di tengah karena ada rawi yang hilang atau rawi yang tidak dikenal identitasnya. Yang ketiga, ada hadis maklub. Hadis maklub yaitu hadis yang susunan rawi-rawinya terbalik dalam sanadnya, yang seharusnya disebut belakangan disebutkan lebih dahulu, atau terbalik antara sanad dan matannya. Yang keempat, hadis mungkar, yaitu hadis yang matannya tidak dikenal kecuali dari seorang rawi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kekuatan hafalannya. Yang terakhir yaitu hadis matruk. Hadis matruk ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang diketahui suka berbohong atau sering salah fasik atau teledor, sedangkan hadisnya hanya didapat dari perawi ini saja. Lalu ada contoh hadis do'if. Yang pertama ada hadis tentang ganjaran orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dari Nadir bin Syaiban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya, bapakku, maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bulan Ramadan, lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasanya, dan aku menyunahkan buat kalian sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Huzaimah nomor 2201 lewat jalur periwayatan Nadir bin Syaiban. Sanad hadis ini disebut lemah karena Nadir bin Syaiban itu orang yang layyinul hadis, maksudnya orang yang hadisnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Takrib beliau rahimahullah. Lalu ada contoh yang lain, yaitu hadis tentang puasa itu setengah dari kesehatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini disebut lemah karena ada Musa bin Ubaidah
yang dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama ahli hadis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tadzib. Beliau ini seseorang yang soleh dan ahli ibadah, namun dalam periwayatan hadisnya lemah. Sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.